Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, nih. Oke, mungkin di sini cukup. Ini aku udah lama untuk nggak bikin channel aku. Ya, banyak hal yang 2021 yang aku alamin, jadi akhirnya aku mundur dulu untuk sementara. Memang masih belum berkembang banget, tapi ini baru penjajakan saat itu. Akhirnya setelah vakum berapa lama, jadi merubah hal yang banyak dalam diri sendiri, dalam kehidupan sendiri dan keluarga, dan masih banyak hal yang untuk kedepannya, rencana ke depan. Jadi sekarang let's go. Kita udah masuk tahun 2022. Welcome to 2022. Jadi semoga tahun ini kita banyak mendapatkan kebaikan, keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan, dan segala kebaikan. Walaupun ya mungkin hidup nggak akan seindah itu, tapi semua itu tergantung kepada gimana kita membawa hidup kita ke depannya. Oke deh, aku mau mulai hal yang mengenai life. That's life. Hidup ya memang gitulah hidup, tapi satu hal yang membuat banyak pelajaran di selama hidup saya, well, you can say that I'm above 40, di atas 40 tahun, yang pada usia saat ini ya kematangan usia, ya kematangan dalam pikiran, dan kematangan dalam hal pengalaman dan kehidupan, semuanya itu dimulai pada 40 tahun. Life begins at 40. Kalau udah pernah dengar istilah hidup dimulai itu pada usia 40 tahun. Karena memang banyak hal dalam proses perjalanan hidup sampai 40 tahun itu, baik sebagai bentuk pelajaran yang akan mendefinisikan atau menjadikan diri kita siapa, mulai orang lebih matang mengenai jati dirinya itu siapa, dan itulah yang akan membawa kita kepada bagaimana proses nanti sampai kita di ujung usia. Oke, sebelumnya aku mau sampaikan juga, kita di sini di channel aku ini, aku ingin membangun suatu channel yang positif. Kita hindari hal-hal yang berbau negatif, karena hidup itu cuma sementara. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak memberikan manifestasi hal-hal negatif, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam keluarga kita, apa yang terjadi dari orang-orang terdekat kita, bahkan lingkungan masyarakat di sekitar kita. So, konten kali ini aku mau bicara mengenai apakah Anda pernah tersakiti, baik dengan dan apalagi kalau dizolimin orang, emang sih rasanya nggak enak, ya kan? Ada rasa marah, kesal, benci, bahkan banyak hal yang menjurus kepada rasa dendam. Oke. Sekarang jangan sampai apapun yang terjadi dari kehidupan kita itu membuat manifestasi negatif ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, yang akan membentuk jiwa kita. Karena kalau hal negatif itu semakin lama kita tumpuk, maka akan semakin datangnya hal-hal negatif. Walaupun kita terzolimi, walaupun kita pahit sama kehidupan, itu bagian dari proses kehidupan. Jadi di sini aku mau menceritakan banyak hal, mungkin nggak semuanya dalam satu waktu, cuman kita hidup berdasarkan oleh diri kita. Kita punya power untuk menentukan apa keinginan kita, apa kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan ke depan. Itu adalah kekuatan yang harus kita bangun dari diri kita. Selama apa yang membuat diri kita tidak bertentangan secara hukum, tidak bertentangan secara norma dan adat istiadat dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, ya nggak masalah. Karena semua keinginan kita itu nggak selalu harus apa yang ingin
mengikuti kemauan kita, harus kita ikuti, nggak harus. Masih ada batasan-batasan tertentu selama kita tidak melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang ada. Sebagai contoh, misalnya kita nih sebagai orang tua dan anak kita ingin memilih, aku mau memilih jalur kuliah nanti atau pelajaran nanti di SMK, atau kuliah nanti mau di jurusan hospitality, sesuatu yang bagi orang tua kayaknya enggak bonafit ya. Lebih baik kamu ke kuliah hukum atau kuliah akuntansi atau manajemen atau yang sesuatu yang berbau atau bahkan kedokteran. Itu ada kehendak kita. Belum tentu kehendak kita, keinginan kita itu sesuai dengan keinginan anak kita. Jadi akhirnya kalau kita terus memaksakan segala keinginan kita kepada orang lain, maka akan menimbulkan bentrokan. Dan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan kita, dalam rumah kita. Begitu juga orang-orang yang menzalimi kita. Manusiawi kalau kita pada saat terzalimi kita marah, kita kesel, kita sedih, kita mau hajar, atau kita benci sama orang, itu wajar, itu manusiawi. Tapi ambil momen itu seketika saja, jangan dijadikan sebagai suatu hal yang berlama-lamaan. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan hal yang negatif untuk diri kita sendiri. Karena buat apa kita menanam kebencian, rasa sakit hati, kekecewaan terhadap orang lain atas kelakuan dan pikiran orang lain terhadap kita tanam di diri kita. No, itu akan membuat mereka lebih senang karena mereka bertujuan untuk membuat kita hancur, membuat diri kita sedih, kecewa. Dan ketika mereka berhasil menanamkan hal-hal itu ke dalam diri kita, apa yang terjadi dapat dengan kita bekerja nggak tenang, rumah tangga nggak tenang, anak-anak apalagi yang sudah punya anak juga nggak tenang, lingkungan kantor nggak tenang. Itu berdampak dengan rezeki. Iya dong. Kalau kita bilang kenapa berdampak dengan rezeki, ya kalau segala sesuatu kita bawa ke dalam diri kita dan berdampak pada lingkungan kita, pasti akan mempengaruhi segala kehidupan kita, segala hubungan kita dengan orang lain. Padahal yang melakukan kezaliman itu paling 1 atau 2 orang. Seandainya pun banyak orang, no way. Mulai berkatakan sesuatu kepada diri kita, nggak ada yang bisa untuk menzalimi diri kita dengan cara-cara mereka. Anggap segala sesuatu dalam kehidupan, orang yang mau jahatin kita, atau kita dalam usaha kita bangkrut, atau ada orang yang mau menikung kita dengan berbagai cara-cara licik, let them go. Biarkan mereka melakukan itu. Karena apa yang mereka tanam akan mereka tuai. Tapi ingat, segala sesuatu hal, baik itu kesedihan, kekecewaan, kesengsaraan, kebangkrutan, kemiskinan, apapun yang terjadi dari proses kepahitan hidup di diri kita, kalau kita mau mengembalikan segala sesuatu menjadi satu hal yang bersifat positif, menganggap itu sebagai anugerah dari Sang Maha Kuasa, Sang Ilahi, maka itu akan berdampak proses yang sangat jauh berbeda. Dan pastinya itu akan sangat mempengaruhi. Jadi istilahnya begini, gak apa-apa deh aku tersakiti sama kehidupan, dan aku menganggap ini sebagai suatu anugerah. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu senang, susah, maupun kesedihan, kekayaan, penderitaan, itu sebagai suatu bentuk ujian. Jadi mau kita menganggapnya itu sebagai apapun bentuk, kita anggap sebagai anugerah, maka apa yang kita inginkan, itu kita ingin mendapatkan keberkahan dari Sang Maha Pencipta. Kalau kita membawa segala sesuatu ke arah positif, terus positif,
dan mencari apa yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam situasi sesulit apapun, menampilkan apa yang terbaik dari diri kita, itu akan membawa keberkahan yang akan membawakan kita kepada arah jalan yang mana kita bisa menyelesaikan, ada jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita, ada jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan kita ataupun masalah hubungan kita dengan sesamanya. Jadi apapun yang negatif start kita, baik itu oleh seseorang atau golongan orang terhadap kita, let them, biarin aja mereka melakukan segala perbuatan mereka, tapi kita mengambilnya dan menahan diri kita mengambilnya dengan sesuatu hal yang sebagai berkah, dengan sesuatu hal yang menjadikan kita akan menjadi lebih kuat lagi. Menunjukkan sifatmu yang nggak perlu kita harus marah-marah, teriak-teriak, atau bahkan mengubarkan aib juga, saling menghujat. No way, karena kita bukan orang seperti itu, karena kita orang yang jauh lebih baik daripada orang-orang seperti mereka. Oke? Jadi tanamkan terus hal-hal positif dari hati kita. Jangan sampai kita terkotori dengan hal-hal negatif di sekitar kita. Tinggalkan orang-orang negatif itu untuk sementara. Kalau mereka nggak mau menerima kita, tidak mau terus menghakimi kita atau terus menjegal kita dan mencari kita apapun, masih ada cara lain. Ambil posisi yang lain, melihat ke arah yang lain. Jangan fokus ke arah orang-orang yang terus menyakiti kita, nggak usah. Karena kalau kita terus fokus ke situ, kita lupa melihat ada pintu lain yang banyak terbuka. Kalau kita terzolimi, ya sudah, masih banyak orang yang masih mau menerima. Untuk kedepannya nanti kita akan membahas gimana untuk kita keluar dari pikiran negatif dan keluar dari perasaan-perasaan negatif. Ingat apa yang terjadi dengan kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan itu akan berdampak kepada siapa diri kita, bagaimana diri kita. Okay. What you think and what you feel and what you become, that's life. Cheers, salam sayang, salam cinta. Assalamualaikum, namaste, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Bye.